Salam hormatku, salam santunku selalu, sahabatku. Silakan perkenalkan diri yang baru hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda. Ini Arsa-Arsaku. Mau tanya Yai. Ya silakan Bunda. Dari mana Bunda ini? Dari Sumatera Selatan, Palembang. Oh, saya Sumatera Utara, berarti kita tetangga. Lanjut. Iya. Ini katanya mau cari pembimbing, kalau di sekitar area sini ini nggak ada Yai. Pokoknya cari sampai dapat. Pernah Kan sih saya ke lanjut. ikut Mas itu RK Mas Yunus itu pernah sekali. Ya, saya dikasih itu apa tuh ilmu, tapi juga apa untuk melepaskan keakuan itu susah sekali ya. Coba dengarkan saya. Semakin Anda punya ilmu banyak, semakin Anda berzikir, maka selamanya Anda tambah sulit melepaskan itu semua. Ya enggak? Semakin Anda banyak ibadah, banyak sholat, banyak sholawatan, Anda semakin tambah jadi dajjal, ya enggak? Iya, tambah jadi dajjal. Iya. Semakin Anda tinggi ilmunya, semakin jadi dajjal. Maka dari itu tinggalkan semuanya, bersihkan semua. Maka dari itu ada bencana banjir, bencana tanah longsor, dan sebagainya. Apa-apa yang tidak enak kita rasakan, itu sebenarnya pensucian. Dipaksa kita disucikan dari hal-hal yang bukan milik kita. Ilmu disucikan supaya kita tidak punya ilmu lagi. Kalau kita sudah tidak punya ilmu kan enak, enjoy, ya enggak? Kalau Bunda merasa banyak ilmu, ada orang, Bunda merasa banyak ilmu, ada orang yang merendahkan Bunda, dasar tak punya ilmu, pasti Bunda marah, ya enggak? Iya. Karena Bunda merasa banyak ilmu, salahnya siapa? Kenapa Anda merasa banyak ilmu? Wong kita enggak punya ilmu. Bila Allah yang punya ilmu, kita enjoy saja. Kita dihina orang, direndahkan orang, enjoy saja. Karena bukan milik kita, ya enggak? Iya. Jadi ajarannya hanya itu. Jadi hakikat baiat itu ketika manusianya sudah tidak melakukan apa-apa lagi, percuma dan tak berguna Anda berbaiat ke ribuan guru di dunia ini, tapi menjadikan Anda semakin jadi dajjal, ya bukan baiat namanya itu. Ya, jadi harus cari guru ya, Iya, carilah guru di area Anda berada sana, cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu, maknanya sampai ke liang lahat, sampai datang titik kecapean yang ada di dalam diri kita, sampai kita tidak berdaya lagi, cari terus sampai ke liang lahat. Sampai mati cari terus, wajib cari terus. Kenapa? Agar kita kaya raya, agar kita bahagia hidup di dunia ini, merasakan nikmatnya dunia. Itulah kita merasakan nikmatnya surga. Tapi kalau kita tidak menemukan Allah di dunia ini, kita selamanya hanya menikmati neraka, tidak akan pernah menikmati surga. Ya tidak, Kang Mas? Iya.
Jadi harus cari guru itu. benar luar biasa. Ya Bunda, kalau ingin menajamkan lagi hati di YouTube, ketik Uripe spasi Allah, belajar di situ, ulang kaji-kaji, dengar kaji-kaji terus. Itu ibaratkan mentajamkan pisau pedang Anda. Siapa tahu Anda mendapatkan hidayah di kajian-kajian YouTube Uripe Allah. Jadi seumpama begini, kalau Anda ingin tahu kajian tentang sholat, jadi ketik sholat, setelah sholat kasih belakangnya Uripe Allah, agar ketemu dengan YouTube anu ya YouTube Uripe Allah. Jadi agar ketemu dengan kajian sholat yang dikaji oleh Uripe Allah. Contoh kepingin kajian babakan wudhu, tulis wudhu, di belakangnya kasih Uripe Allah, agar ketemu dengan kajian wudhu di Uripe Allah. Contoh lagi yang terakhir, kepingin tahu tajali, tulis tajali, kemudian ditulis Uripe Allah, nanti ketemu kajian tajali versi Uripe Allah. Karena kajian tajali selama ini beda-beda pemahamannya, karena metodenya beda-beda, ya enggak Kang Mas? Jadi kalau nggak ada guru nggak bisa kita ketemu Allah. Benar. Ya kalau Anda bisa belajar sendiri ya silahkan. Kalau Anda butuh guru ya carilah guru, enjoy saja, Bunda. Nanti tersesat enggak? Kan yang butuh keselamatan kan diri kita masing-masing. Sebenarnya yang menyelamatkan diri kita bukan para nabi. Yang menyelamatkan diri kita bukan Allah. Yang menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri. Iya enggak? Iya. Benar. Allah maha menyelamatkan, Nabi maha menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak mau menyelamatkan kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa selamat? Jadi hakikatnya Imam Mahdi itu ya kita ini. Maukah kita ditunjuki? Kalau kita tidak mau ditunjuki, meskipun Allahnya miliaran, meskipun Nabinya miliaran, kalau kita kekeh dengan kemanusiaan kita, ya kita takkan pernah selamat. Ya enggak? Benar. Iya benar. Selama ini kan sholat, tapi kan masih suka ngerasani, suka suuzon. Iya berarti itu belum sholat Bunda. Sholatnya masih sholat apa? Sholat raga. Berarti hatinya yang sholat. Hatinya masih manunggalin kaulo setan, ya enggak? Berarti nyembah siapa? Bukan nyembah Allah, nyembah awak dewe, nyembah setan. Jadi orang-orang yang bisa syahadat, jadi orang-orang yang bisa sholat, yang bisa syahadat, yang bisa zakat, yang bisa puasa, yang bisa haji di sisi Allah hanya orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, yakni hanya orang-orang yang sudah duduk enjoy di dalam surga. Itulah yang bisa merealisasikan syahadat, sholat, zakat, haji, puasa dan sebagainya. Silakan Bunda. Luar biasa. Semenjak ikut kajian itu mahrifat ya, setiap kali lihat TikTok apa aku yang kulihat itu ya kajian mahrifat seperti Abu Marlo, Gus Hasan. Itu tapi ya membuat hati itu semakin tenang, nggak gusah-gusuk gitu.
sampai saya bela-belain ke Jawa Timur ikut pelatihan ikut apa supaya hidupnya tenang gitu. Jawa Timur ya, jauh sekali ya. Yang Iya. dekat, yang tetangga tidak tidak disambangi. Iya, ini tadi ketemu kajian ini baru sekali ini saya. Jadi orang-orang yang datang ke Pondok Uripi Allah ini dari Singapura, dari Malaysia, yang datang ke sini. Jadi Sumatera Baratnya di mana ya? Sumatera Utara, Medan, Langkat, Oh, Medan. Langkat, perbatasan Langkat. Aceh. Oh, jauh ya. Loh, dekat ketimbang Anda ke Jawa. Dekat. Anaknya tuh di Jawa masalah, jadi sekalian ke Jawa. Asli kelahiran saya Jawa Timur, Kota Pasuruan. Oh, Asli enggak. kelahiran saya. Tadinya mau di Pasuruan itu, jadi saya sekalian nyinggung anaknya. Jadi saya di Sumatera Utara ini masih 4 tahun hijrah ke Sumatera. Iya. Ya silakan Terima Bunda, kasih mungkin ya. ada pertanyaan lagi. Apa keterangan saya ini mudah dimengerti apa sulit dipahami? Yang harus Kenapa, saya Bunda? lakukan Abang, sekarang ini. Ya, sebentar ya Kang Mas ya. Yang harus Anda lakukan adalah Anda tidak harus melakukan apa-apa, enjoy saja. Itu kan intinya ya Kang Mas. keren. Jadi nggak melakukan apa-apa Bang, gimana? terima kasih banyak nih, Bunda. Ya. Abang juga terima kasih banyak ya tuanku, makasih. Ya, makasih. Terima Aku nggak ada kasih. kata-kata lagi, nggak ada ucapan lagi. Terima kasih banyak Ya, terima kasih. Sama-sama belajar. Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, minta tolong untuk belajarlah dengan beliau. Wallahi demi Allah, Siratal Mustaqim itu. Ku izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi di daerah-daerah Anda masih banyak guru-guru, silakanlah belajar di sana. Tidak harus ke saya, karena yang butuh keselamatan ya Anda sendiri. Iya. Yang bisa menentukan keselamatan ya Anda sendiri. Anda cari selamat dan kebahagiaan. Kalau Anda sudah tahu tempatnya, ngapain cari-cari lagi? Ya enggak? Iya. Oh ya, di taping ada pertanyaan, apakah di usia muda itu bisa mempelajari kajian ketuhanan? Usia bukan jadi halangan. Usia tua, usia 80, tapi hidupnya masih kacau, tidak mengenal Tuhan. Ia percuma dan tak bergun hidup. Jadi di usia, maknanya hidup kita inilah jalan Siratal Mustaqim. Kita membawa hidup ini kemana? Kalau kita membawa hidup ini ke arah hawa nafsu, keduniaan, ya kita tersesat terus. Namun bila hidup ini selalu disandarkan kepada Tuhan, tua muda tidak jadi soal. Di mana Anda bahagia, lakukan itu. Iya enggak Kang Mas? Ya Bunda. Iya.
Ya, silakan Bunda, mau tanya-tanya apa lagi? Sudah selama ini sudah ikut ngaji kemana aja Bunda? Ngaji selama ini tadinya itu syariat, terus ngaji sholat, pokoknya full sholat tahajud, sholat itu duha bertahun-tahun, tapi nggak menemukan ketenangan gitu. Alhamdulillah, karena yang Anda lakukan masih gambarnya, bukan yang bukan pemilik gambar, maknanya masih lambang Bunda. Jadi lambang tahajud, kita qiyamul lail, bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, tapi yang melakukan masih hawa nafsu, ya enggak? Iya. Berarti Anda nyembah setan apa nyembah Allah? Nyembah ego. Nah, itulah selama ini manusia tidak sadar ternyata yang disembah selama ini setan, tapi ngaku-ngaku nyembah Allah. Maka dari itu hatinya tidak bisa enjoy, sakit terus, menderita terus, selalu tersiksa. Karena yang menyiksa diri manusia adalah manusia itu sendiri. Pahala ya gitu. Ketika kita masih mengharap-harapkan sesuatu, berarti kan nyembah manusia, ya enggak? Iya. Paham. Saya jelaskan Bunda tentang qiyamul lail dan tahajud. Apa makna sebenarnya qiyamul lail itu? Qiyamul lail, bangun di malam hari. Apa maknanya? Gelapkan, padamkan kemanusiaanmu di hatimu. Itulah yang dimaksud sujud tahajud. Di mana itu letaknya? Di dalam qalbun mukminin baitullah. Jadi bukan yang dikerjakan selama ini yang nyembah setan itu. Jadi kalau sudah mengenal Allah, Anda bersyariat, maka sudah bukan syariat Anda lagi. Maka yang ada syariatullah, itulah qiyamul lail, itulah tahajud, detik per detik tahajud, detik per detik qiyamul lail. Gelap manusianya, yang terang benderang hanya Tuhannya. Itulah nurun ala nurin. Bisa dipahami Bunda? Iya, paham. Katanya paham. Jadi syariat-syariat yang Anda lakukan jangan Anda tinggalkan, tetap di situ. Iya. Oh ya, tapi tetap di situ, tapi yang dibenahi, yang dibenahi hatinya. Hatinya. Yang dibenahi hatinya. Karena yang sakit hatinya. Jadi silakan yang ada yang mau lagi. Yang tidak mengakui kan masih manusianya. Apa bedanya manusia mengakui dan tidak mengakui? Kalau masih yang merasa tidak mengakui masih manusianya, iya enggak? Bunda merasa tidak mengakui, berarti kan bundanya yang tidak merasa mengakui. Berarti apa bedanya Anda mengakui dan tidak mengakui kalau Bunda yang ada? Jadi gimana? Bingung. Ya makanya cari guru di sekitar Anda sana Bunda. Jangan belajar sendiri, nanti bisa gila. Kalau di daerah saya ini nggak ada terus. Makanya Anda ada itu dicari sampai ketemu Bunda.
Ibarat obat nyamuk, Bunda cari yang terdekat, muter gini terus cari sampai ketemu agar tidak gila dunia, Guru gila syariat semua. sholat, gila amal. Kenapa Bunda? Di sini tuh syariat yang jadi kalau ngaji itu cuma masuk pahala surga neraka itu yang disampaikan. Iya. Sampai nggak pernah ngaji sekarang. Padahal tidak tahu apa itu dosa, apa itu pahala. Iya. Dosa itu apa sih? Ya diri manusia Anda itulah mengandung dosa. Apapun perbuatan Anda, bila Anda yang mengerjakan ya dosa semua. Ya enggak? Iya. Yang dimaksud pahala, bila Anda sudah dikuasai oleh Tuhan, maka apapun perjalanan yang Anda jalankan, bila Anda diperjalankan Tuhan, itulah enjoy, itulah kenikmatan. Iya. Jadi nggak bisa online ya Gus ya. Kenapa Bunda? Nggak bisa online ya kalau itu apa itu jenis guru tuh nggak bisa online ya. Harus Yang ketemu dari langsung, Alaska, yang dari Alaska ikut bimbingan langsung lewat video call, yang dari Singapura lewat video call, yang dari Malaysia lewat video call. Jadi Bisa apa ya, maknanya? Maknanya bagaimana ketika Anda berguru atau ribuan guru pun Anda berguru atau berbaiat ke ribuan guru pun, ketika diri Anda masih ada, Anda masih dibebani amal ini, amal itu, Anda semakin tidak akan pernah bisa pulang. Oh iya. Karena Anda masih terbebani oleh amal-amal yang diperintahkannya, ya enggak? Iya. Jadi hakikat baiat itu ketika sudah tidak ada perintah dan larangan lagi, yakni enjoy saja. Apa maknanya? Mati. Bunda berani tidak mati? Kalau masih takut mati ya jangan berharap ketemu Tuhan. Kalau masih takut mati, ya kan? Jadi orang-orang yang berani matilah orang-orang yang bertuhan. Orang yang merelakan dirinya lah yang ketemu diri Tuhan. Maka hanya orang-orang yang bisa syahadat dan sholat, hanya orang-orang yang sudah mati kemanusiaannya di dalam uripe Allah. Iya. Itu yang namanya mati. Nah, itulah Bunda. Jadi memang yang bisa meweder kata-kata kiasan itu hanyalah orang-orang yang bersih hatinya. Jadi kalau hatinya masih penuh dengan penghormatan, penuh dengan ujub, riak dan sebagainya, tidak akan pernah bisa mengungkap itu semua. Pasti yang dibahas ya tentang pahala surga, tentang keutamaan itu dan sebagainya, tambah menyesatkan, tambah membingungkan kita, ya enggak Bunda? Iya. Jadi maka dari itu untuk bersuci agar kita bisa sholat, maka ketika manusianya masih ada, selamanya tidak bisa sholat karena belum suci, ya enggak Bunda? Iya. Paham. Paham ya, alhamdulillah. Apalagi yang mau ditanya Bunda? Sambil ngopi-ngopi Bunda. Ya selama ini saya cari itu gimana caranya bisa sampai ketemu Tuhan.
Ya caranya hanya satu, jangan berbuat apa-apa. Kalau Anda masih merasa berbuat apa-apa, ia tak akan pernah bisa. Iya, iya, iya. Jadi kalau masak itu nggak ngerasa kayak masak gitu. Yang masak itu sebenarnya Bunda apa Allah? Tinggal Bunda yang tahu. Tadinya yang merasa saya yang masak. Sekarang saya mulai belajar. Ini yang gerak bukan saya, yang masak bukan saya, gitu. Mulai belajar, mulai saya tanamkan ini. Nah, yang bilang ini yang gerak bukan saya, yang masak bukan saya, itu siapa Bunda? Kan masih Bunda. Iya, iya. Terus gimana? Lah terus gaya carilah guru Bunda. Kalau tidak jadi guru bisa gila. Makanya akhirnya manusianya masih terkurung, tambah terkurung Bunda. Ibaratnya Bunda tambah mengurung Tuhan. Itulah maknanya manusia memenjarakan Tuhan. Seolah-olah manusianya yang tahu. Yang bisa ngomong ini kan Allah. Yang bisa melihat ini kan Allah. Lah siapa yang menuduh Allah ini siapa, kan masih manusianya Bunda. Manusia ya. Ya bingung, masih bingung. Iya. Makanya itu cari guru Bunda, biar tidak bingung, biar tidak masuk ICU. Ya terima kasih ya. Sama-sama Bunda, sama-sama belajar Bunda. Iya.